Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksita Ungun Pradika dengan NIM 192111254. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah saya buat guna untuk memenuhi tugas asuransi syariah kelas HES 6H. Nah, jurnal kali ini yaitu yang berjudul tentang implementasi penerapan asuransi kesehatan bagi masyarakat. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa asuransi kesehatan itu mempunyai peran penting dalam berkembangnya suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri, asuransi kesehatan sudah diterapkan dengan baik. Sebagai bukti, asuransi kesehatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu seperti membantu menanggulangi sebuah resiko. Nah, resiko yang dimaksud yaitu seperti resiko sakit, resiko kecelakaan, atau resiko-resiko yang berhubungan dengan hal medis. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang mengapa asuransi dapat diterapkan dengan baik di Indonesia, berikut ini akan saya jelaskan tentang perasuransi kesehatan tersebut. Di sini apa sih itu asuransi? Nah, menurut pasal 246 KUHD, asuransi yaitu perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan ganti karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan karena suatu peristiwa yang belum pasti atau peristiwa itu tidak diduga-duga sebelumnya. Nah, kalau asuransi kesehatan atau yang biasanya disebut dengan ASKES itu merupakan asuransi yang objek jiwanya itu adalah manusia, di mana asuransi kesehatan itu mengalihkan resiko biaya rumah sakit karena kejadian tertentu. Nah, dari situ penanggung berkewajiban untuk memberikan penanganan atau biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung itu. Nah, asuransi kesehatan ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang penurunan risiko yang akan terjadi. Nah, asuransi kesehatan ini mempunyai 3 jenis polis asuransi kesehatan sendiri. Polis tersebut yang pertama yaitu polis asuransi kesehatan seumur hidup, di mana jangka waktu asuransi kesehatan itu selama kehidupan orang tersebut. Jadi, polis tersebut akan berakhir apabila seorang tersebut atau tertanggung itu meninggal dunia. Nah, polis yang kedua itu yaitu polis asuransi jangkawarsa, di mana jaminan kesehatan itu berlangsung dalam kurun waktu tertentu, misalnya itu dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan sampai 10 tahun. Nah, ini juga berakhir apabila seorang tertanggung itu telah meninggal dunia. Nah, sedangkan polis yang ketiga yaitu polis standar dan polis non-standar, di mana polis standar yaitu apabila risiko sakit yang dijamin atau tidak dijamin dengan persyaratan premi telah dikabulkan. Sedangkan polis non-standar yaitu risiko-risiko yang dijamin atau yang tidak dijamin dengan syarat tertentu, premi berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya yaitu model asuransi kesehatan itu ada beberapa macam. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu model asuransi kesehatan sosial. Nah, model asuransi kesehatan sosial ini berkembang di negara-negara Eropa, Jepang, atau negara Asia lainnya. Nah, model asuransi yang kedua yaitu model asuransi komersial. Nah, model asuransi ini mulai berkembang di Amerika Serikat. Nah, model yang ketiga yaitu NHS atau National Health Service. Nah, model ini berawal dari berakhirnya Perang Dunia di negara Inggris. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk-produk asuransi kesehatan. Nah, produk-produknya itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu satuan perawatan harian, di mana produk ini memberikan manfaat pengganti biaya perawatan yang bermacam-macam, seperti biasanya kan ada rawat inap atau rawat jalan. Nah, biayanya itu akan diganti pada satuan perawatan harian itu.
Nah, yang kedua yaitu tentang produk asuransi biaya medis yang terdiri dari asuransi biaya medis tradisional, asuransi biaya medis dasar, dan juga asuransi biaya medis utama. Nah, yang ketiga yaitu satuan kesehatan di hari tua. Nah, satuan kesehatan di hari tua itu meliputi seperti biaya kamar inap, biaya perawatan, biaya operasi, biaya kunjungan dokter, atau biaya santunan duka. Nah, yang keempat yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, yang selanjutnya satuan Dresdisire, yang terakhir yaitu unit link kesehatan. Nah, jadi itu demikian penjelasan dari saya tentang penerapan asuransi kesehatan bagi masyarakat. Semoga dengan penjelasan saya tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih baik, dan apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.